Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pembimbing kita, yakni dosen Al-Ustaz Ahmad Alim, dosen dari mata kuliah tafsir tahlili. Ini yang sekarang saya pegang, yakni adalah tafsir Jalalain. Dengan adanya video ini, saya sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Dery Wanda. Saya dari program studi ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 yang akan memenuhi tugas ujian akhir semester ini dengan sedikit meringkas atau merangkum. Mungkin akan saya jelaskan beberapa ayat ataupun tentang surat-surat dari mulai surat At-Taubah sampai surat An-Nahl. Baik, langsung saja mempersingkat waktu. Langsung saja ke materi kita. Yang pertama dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Walam tuktab fihi al-basmalatu li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar bidzalika kama yu'khadu min haditsin rawahul Hakim wa akhraja fi ma'nahu an Ali anil basmalati aman wa hiya nazalat li raf'il amni bisayfi wa an hadhiqati annakum tasumunaha suratul taubah wa hiya suratul azab wa ruya al-Bukhari anil Bara annaha akhir suratun nazal. Jadi dalam surat At-Taubah adalah surat ke-9. Surat At-Taubah adalah surat ke-9 di dalam Al-Qur'an, dan di sini ayatnya ada 129. Ada yang mengatakan di sini mi'atu wasalatsun ataupun 130. Dan ayat termasuk ke dalam surat Madinah atau Madinah. Surat ini memiliki beberapa nama seperti Baro'ah. Nah, saya sampaikan tadi anil Baro'ah, seperti yang mana? Seperti Baro'ah yang berarti pemutusan hubungan, karena kandungan yang menegaskan pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin. Dan surat At-Taubah ini tidak diawali dengan lafaz basmalah. Kenapa? Di sini dalam riwayat Hakim wa akhraja fi ma'nahu an Ali anil basmalati, tidak diperintah, bahwa Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengucapkan lafaz basmalah di dalam surat At-Taubah ini. Dan di sini tergantung di surat-surat ini terkait tentang pemutusan hubungan dengan kaum musyrikin. Terus ada lagi kewajiban kita untuk yang namanya berjihad. Terus terdapat celaan terhadap munafik. Selanjutnya ada keutamaan orang-orang beriman dan lain sebagainya. Dan ciri surat ini adalah diawali dengan tidak diawali dengan basmalah, seperti yang saya tadi sampaikan. Surat ini surat At-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah. Hal ini dianggap menandakan ketegasan surat ini berisi ancaman, peringatan, dan perintah tegas. Tafsir lengkapnya dapat ditemukan dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir Al-Misbah dan lain sebagainya. Tafsir Al-Azhar, banyaklah tafsir-tafsir lainnya. Baik, langsung saja. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Nah, bara'atun minallahi wa rasulihi ini adalah pernyataan pemutusan hubungan antara Allah dengan
rasul-rasulnya. Maksudnya adalah Allah dan Rasulnya menyatakan lepaskan diri dari orang-orang musyrik, wasilatun, dari orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian dengan umat Islam. Selanjutnya, ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang musyrik. Nah, ilal ladzina kepadanya kepada alladzina ahadtum, menunjukkan kepada orang-orang musyrik yang pernah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut. Nah, itu mutlaqan auduna arba'atu ashhur aw fawqaha wa nasul ahda bima yadhkiru fi qawlihi fasihu. Terus ayat selanjutnya, ini ayat kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Nah, Allah memerintahkan kepada orang-orang musyrik, kepada para kaum musyrikin yang melanggar perjanjian untuk menikmati kehidupan mereka di muka bumi ini selama 4 bulan. Selama waktu tersebut mereka diberi kesempatan untuk melakukan transmigrasi atau pergi ke wilayah kaum muslimin. Nah, di sini menandakan bahwa kaum musyrikin dengan kaum muslimin ini sudah memiliki yang namanya perjanjian, tapi perjanjian itu tapi orang-orang musyrikin malah melanggar perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Wa'lamu dan ketahuilah annakum pada kalian selama ghairu mu'jizillah. Nah, di sini namun mereka diberi peringatan bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan atau menghindari dari hukum Allah jika mereka tetap akan melawan. Jadi bagaimanapun kepada kaum musyrikin, mau melawan seperti apapun, mau melawan bagaimanapun, mau melanggar seperti apapun terhadap kaum muslimin, mereka tidak akan bisa yang namanya melawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat selanjutnya, anallahu majzil kafirin. Wa'adzan perjanjiannya ilamu, peringatan ilamu pakainya gini. Ketahuilah minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari. Nah, wa'adzanu minallahi wa rasulihi, Allah dan Rasul memberi pengumuman, memberi pengumuman kepada seluruh umat manusia ilan nasi yaumul hajj al akbar. Pengumuman ini dilakukan kepada orang-orang yang berhaji. Hari-hari terakhir mereka beribadah haji, ini adalah peringatan yang dilakukan di hadapan para kaum muslimin, umat muslim yang sedang berhaji. Wanallaha bariun. Nah, annallaha bariun minal musyrikin. Nah, minal musyrikin wa'aduhum wa rasuluh. Nah, sini si pengumuman itu bahwa Allah dan Rasulnya melepaskan diri dari orang-orang, dari kaum para musyrikin yang melanggar perjanjian, dan mereka tidak memiliki hubungan dan orang-orang tersebut. Jadi kepada kaum musyrikin dan kaum muslimin sudah tidak memiliki lagi yang namanya hubungan tersebut. Dari ayat ketiga ini mengumumkan pemutusan hubungan antara umat muslim dengan para kaum musyrikin dan Rasulullah SAW. Mereka diberi waktu selama 4 bulan untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka, dan setelah itu mereka akan melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, akan melakukan pelanggaran terhadap hukuman jika tidak menyetujui atau mematuhi perjanjian tersebut pada hari terakhir haji. Pengumuman ini diumumkan kepada seluruh umat manusia. Nah, di sini terkait perjanjian bahwa perjanjian diberikan selama 4 bulan, tapi para kaum musyrikin melanggarnya.
Itu saja mungkin dari surat At-Taubah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada setelah surat At-Taubah, yakni melanjutkan kepada surat Yunus. Nah, tafsir dari surat Yunus. Surat Yunus yakni selanjutnya setelah dari surat At-Taubah, yakni surat ke-10. Yang tadi surat At-Taubah ada surat ke-9 dan surat Yunus adalah surat ke-10. Dan ini suratnya dari Makkiyah. Al-fa in kanat bishki al-ataini wa thalatha minhum min al-ayah mi'ata wa tis'a wa 'ashar ayah. Jadi jumlah ayatnya 109 atau 110 ayat, termasuk surat dari Makkiyah. Nah, surat ini dinamakan surat Yunus. Nah, karena menyebutkan kisah Nabi Yunus alaihissalam terdapat pada ayat ke-98. Surat ini memuat berbagai pelajaran penting mengenai keimanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kisah-kisahnya para nabi sebagai contoh bagi kita semua, terutama bagi umat manusia. Nah, tafsir dari surat Yunus terdiri dari tentang cerita kenabian, keimanan kita terhadap Allah dan kenabian, terus ada tanggapan kaum kufur dan penolakan mereka terhadap kaum muslimin, kisah-kisah para nabi. Selanjutnya ada kisah-kisahnya para nabi tentang mengajarkan akhlakul karimah. Selanjutnya tanggapan umat terhadap wahyu dan peringatan. Nah, langsung saja intinya menjelaskan tentang kisah-kisahnya, teladan para nabi bagi umatnya lah. Kisah-kisah tentang kebaikan, sejarah-sejarah kenabian, termasuk akhlak-akhlak kanjeng para nabi bagaimana, dan itu akan menjadi sebagai petunjuk ataupun sebagai contoh bagi kita semuanya. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra itu Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Jadi alif lam ra ini adalah huruf-huruf yang tersusun, yang termasuk ke dalam huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, alif, lam, dan ro, dan hanya Allah lah yang mengetahui artinya. Jadi tidak ada yang tahu. Ini adalah huruf-huruf membuka beberapa surat dalam Al-Quran dan sering digunakan untuk menekankan kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, tilka hadhil ayat ayatul kitab Al-Quran al-idhafah bimakna min al-hakimi. Ayat 1, tilka ayatul kitab al-hakim. Yani itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang penuh kebijaksanaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ayat-ayat dalam surat Yunus ini adalah bagian dari Al-Quran yang berisi hikmah dan petunjuk yang jelas. Al-Quran adalah petunjuk yang jelas bagi para umat kaum muslimin. Al-Quran disebut Al-Hakim, yang penuh hikmahnya, banyak hikmahnya lah. Karena di dalamnya terdapat kebijaksanaan yang tinggi, terus perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah yang bagus lah, termasuk kisah-kisahnya para nabi dan rasul yang baik dicontoh untuk kita semua. Selanjutnya akan nas ahlil maka istifhamu inkar wal jar wal majrur hal min qawlihi ngajaban. Akankah mereka menerangkanmu? Nah, di sini akankah mereka menunjukkan perasaan heran bagi kaum kafir yang terkejut ketika diberi wahyu bahwa seorang manusia biasa dari kalangan mereka, Nabi Muhammad SAW, yang menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan bahwa hanya Allah lah
yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ajaban, mereka terkejut. Siapa yang terkejut? Para kaum musyrikin. Nah, mereka terkejut bahwa Nabi Muhammad ini hanya orang biasa, tapi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kami wahyukan kepadamu an auhayna au ihauna ila rajulin minhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa kami mewahyukan kepadamu seorang laki-laki dari mereka. Siapa? Yaitu minhum, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan bahwa wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan mereka sendiri, dan bahwa beliau membawa peringatan tentang keesaan Tuhan, kewajiban untuk tunduk kepadanya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anfasiru angdiri khauf nas al-kafirin bil azab. Nah, dan bahwa kamu hendaknya tunduk kepadanya. Ini peringatan menjangkup seruan untuk orang-orang yang beriman dan hanya menyembah Allah, dan menjadi inti dari dakwah dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas al-kafir bil adab wa basyiril ladzina amanu lahum qadamas salaf sidqin inda rabbihim wa ajra hasanan bima. Ayat kedua, rabbihim qala al-kafirun inna hadzal qur'an al-mushtamal ala dzalika lasahirun mubin. Kata-kata orang kafir, yakni yang menentang wahyu ini, mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya seorang penyihir, dan penyihir yang nyata. Maksudnya mereka mendustakan wahyu dengan mengatakan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sihirnya. Nah, di sini karena kenapa? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi dari awal bahwa Nabi Muhammad SAW rajulun minhum, bahwa salah satu laki-laki dari mereka, dari kalangan mereka sendiri. Selanjutnya, inna rabbakumullah, Allah adalah Tuhan yang menciptakan. Rabbakum, innallaha, sesungguhnya Allah, rabbakumullah, rabbakum, pangeran ataupun Tuhan kalian, Allah, alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. min ayamin dunya ay fi qadariha li'annahu lam yakun thumma syamsi wala qamar walau sya li khalqihinna fi limahati wal adwali anhu li ta'limi khalqihi at-tathbit. Nah, sini adalah inna rabbakumullahu, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dalam menciptakan alam semesta. Selama 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini. Di sini. Jadi tidak ada yang kuasa, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bisa melampaui Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy, istawa yaliqu bihi, yudabbirul amr bainal khalaiq ma min zaid asy-syafi'. Tsumma stawa 'alal 'arsy, setelah penciptaan alam, Allah bersemayam di atas arsy tahtanya yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Nah, di sini menandakan bahwa Allah itu berada di atas arsy, tapi Allah itu bukan berarti Allah itu punya tempat. Di sini menandakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Allah itu bukan hanya ada di arsy. Nah, kalau Allah ada di arsy, berarti Allah itu artinya Allah
punya tempat, Allah memiliki sedangkan Allah tidak ada tempat. Allah bukan berarti Allah tidak ada tempat, tapi Allah ada di mana-mana, ada di dalam diri-dirinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh itu pasti ada di dekat mereka, merasa dekat dengan Allah gitu. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnihi. Yudabbirul amr bainal khalqi. Allah mengatur segala urusan langit dan bumi, dan semua perkara berada di kekuasaannya. Allah lah yang maha kuasa. Ma min selanjutnya ma min zadi syafi'in syafi'il yahdi illa min ba'di idnihi radda liqaulihim innal asnam tushfa'u lahum dzalikumul khaliq al-mudabbir Allahu rabbukum fa'buduh wa afala tatadzakkarun. Terus tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat, tidak ada seorang pun yang dapat mendapatkan pertolongan di hadapan Allah kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini menegaskan bahwa segala keputusan ada di tangan Allah. Jadi ketika kita ketika kita wallahu alam meninggal dunia ataupun setelah dunia ini berakhir, semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa mengelak dan sebagainya, tidak bisa. Kecuali Allah memberi syafaat, Allah memberi pertolongan kepada orang-orang tersebut. Jika Allah memberi pertolongan, maka Allah akan menolongnya. Jika Allah tidak memberi pertolongan, Allah tidak akan menolongnya. Selanjutnya, oleh karena itu Allah adalah Tuhan kalian, maka hanya kepada Allah lah kalian harus beribadah dan beribadah. Maka beribadahlah kepada Allah supaya kita mendapatkan yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Afala tadzakkarun? Allah menanyakan, apakah kalian tidak berpikir dan mengambil pelajaran? Afala tadzakkarun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran dari kebesarannya yang diwujudkan dalam penciptaan alam semesta dan aturannya yang mutlak. Di sini adalah pembelajaran bagi kita dari surat-surat Yunus ini, bahwa orang-orang kafir merasa heran dengan adanya wahyu yang diberikan kepada Nabi, sedangkan Nabi Muhammad adalah orang biasa seperti kita semua. Walaupun pandangan saya sendiri, Nabi Muhammad adalah orang-orang yang luar biasa, beda dari kita. Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus menegaskan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah bentuk kekuasaan, bentuk bahwa Allah itu yang maha kuasa. Nah, bukti Allah. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan dari surat Yunus. Selanjutnya lanjut ke surat selanjutnya ada di surat Hud. Nah, surat Hud ya ini adalah surat ke-11 setelah surat Yunus tadi. Nah, surat ke-11 dari surat Makkiyah. Ini yang berisi ayatnya sekitar mi'atu wa ithnatani salasa wa ishrin ayat, 123 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, masuk surat-surat golongan Makkiyah. Karena di sini dinamakan surat Hud, menampilkan kisah-kisah Nabi Hud alaihi salam yang diutus kepada kaum Ad. Selain kisah Nabi Hud, surat ini juga memuat kisah para nabi lainnya serta berbagai pelajaran penting bagi umat-umat muslim. Nah, terkait tentang tafsir dari surat Hud ini, secara umumnya terdapat dalam surat Hud ini terdapat pengenalan terhadap Al-Quran
dan keimanan. Terdapat kisah-kisahnya para nabi dan kaum-kaumnya para nabi dan lain-lain. Terus ada juga kisah-kisahnya Nabi Hud. Nah, sesuai dengan namanya Nabi Hud. Terus ada juga kisah-kisahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Terus ada peringatan dan nasihat. Nah, banyaklah di sini terkait kisah-kisahnya para nabi dan rasul. Nah, di sini kesimpulannya adalah meningkatkan umat Islam tentang kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti wahyunya dan menjauhi larangannya, menjauhi kekufuran serta kemusyrikan. Kisah-kisah para nabi disebutkan dalam surat ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kebesaran dan keteguhan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi orang-orang yang mendustakannya, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an dan sebagainya. Terus lanjut kepada ayat dari surat Hud. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, Allahu a'lamu bimuradih bidzalika hadza. Yang pertama tadi alif lam ra, yang tadi terdapat dari surat Yunus juga alif lam ra. Itu adalah hanya Allah lah yang tahu lah, hanya Allah lah yang mengetahui artinya, hanya Allah lah yang mengetahui isi kandungan dari ayat ini. Dan ayat ini adalah termasuk adalah kemukjizatan, termasuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu satu orang pun tentang ayat pertama ini, tentang ataupun huruf muqatta'ah ini. Jadi hanya Allah lah yang mengetahuinya. Selanjutnya kitabun uhkimat ayatuhu bi'ajibin nadam wa badil ma'ani thumma fussilat baina bil ahkami wal qasasi wal mawa'id min ladun hakim khabirin. Nah, tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat dari kitab yang penuh kebijaksanaan. Uhkimat ayatuhu, ayat ini adalah ayat-ayat penuh dengan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang ada dalam surat Hud adalah bagian dalam Al-Quran yang di dalamnya terkandung hikmah dan petunjuk bagian dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk yang jelas dan benar, petunjuk bagi kaum muslimin, termasuk kaum umumnya. Secara umum adalah umat-umat manusia. Ini petunjuk bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, bahwa wahyu ini tidak hanya benar, sangat benar, emang benar-benar sekali wahyu ini, tetapi juga sangat bijaksana dalam semua perintah dan larangannya, sangat-sangat bijaksana. Bisawbin amantum wa nastaghfiru rabbakum nasyarka thumma tubu yarji'u ilaihi bitta'ah. Nah, ayat ini akankah mereka mengherankan? Nah, ayat selanjutnya. Allah ta'budu illallah. Allah ta'budu illallah, akankah mereka bertanya-tanya kepadamu? Allah ta'budu bi Allah ta'budu, akankah mereka menghendaki? Ayat ini berbicara tentang reaksi orang-orang yang merasa heran dan terkejut ketika mereka diberitakan bahwa wahyu Allah turun kepada seorang manusia biasa, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari karangan mereka. Sebentar. Ini surat Hud ya. Ayat 2, Allah ta'budu ilallahi innal qauma ajaban. Ini
ta'budu illallah innani lakum minkum nadhirun bil adabi minkum basyirin bis saub. Nah, dalam tafsir ini berbicara tentang reaksinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir tapi lagi benar. Nah, reaksi orang-orang kafir yang tidak menerima akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan wahyu yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Basyirin wa anna istaghfiru rabbakum tsumma tubu, beristighfarlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, minasyirki dari perbuatan syirik, tsumma tubu dan bertaubatlah kalian, irji'u kepada kembali lagi kepada diri kalian, ilaihi kembali lagi dan bertobatlah kalian, bitaati dengan taat, yumitukum bid dunya mata'an hasanan, lebih baik bitaibi asyar wasi'atun rizqan ila ajali musamma wal maut wa yutifi fil akhirah kullu di fadlin fil amali fadlahu jazauhu wa in tawallaw fihi hadafi ihda ta'ina ta'riduna fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Nah, itu adalah ayatnya surat Hud ayat 1 sampai 3 ya. Intinya adalah kita harus percaya apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran, termasuk bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penerima wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus mempercayainya dan ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah bukti yang sangat besar, bukti yang sangat bagus. Nah, dan di sini juga terdapat dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah dan larangannya, dan sangat-sangat bijaksana apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Saja mau saya sampaikan. Selanjutnya ada setelah surat Hud, sekarang surat Yusuf. Nah, dalam surat Yusuf surat ke-12 setelah surat Hud. Surat Hud jumlahnya ada mi'ata wahida asyara, yakni 111 ayat. 111 ayat, dan ini di Makkiyah, yakni di Mekah. Dan ini surat ini adalah menceritakan kisah-kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat mendalam. Kisahnya meliputi berbagai peristiwa yang paling penting, seperti persaingan antara saudara-saudara Nabi Yusuf, pengkhianatan yang ia alami, kisah cintanya dengan Zulaikha, terus serta akhirnya kesuksesannya dan pengampunan yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di sini banyaklah kisah-kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, perjuangan dan kesabarannya Nabi Yusuf bagaimana, terhadap tafsir tentang mimpi-mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, penjelasan saudara-saudara Nabi Yusuf, terus pelajaran yang dapat kita, banyaklah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita contoh tentang kisah-kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kesabarannya, ketakwaannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat Nabi Yusuf, surat Yusuf ini adalah surat yang sangat kaya dan dengan kisah-kisah dan perjalanan hidup. Ia menekankan pentingnya kesabaran, ketakwaan, pemaafan, serta keyakinan kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita belajar bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian dan cobaan, dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan yang luar biasa pada akhirnya. Nah, terkait dalam surat Yusuf ayat yang pertama, Alif Lam Ra, wallahu alam bimuradi. Tilka hadhil ayat ayatul kitab al-Qur'an wa idhafah bimakna min al-mubin. Alif Lam Ra
alif lam ra tadi ya itulah adalah huruf-huruf muqatta'ah yang hanya Allah lah yang tahu. Nazal ayatul kitab, ayat-ayat yang diturunkan, yakni itulah kitab Al-Qur'anul Karim, menjelaskan bahwa wahyu yang terkandung dalam surat ini bagian dari Al-Qur'an yang terang dan jelas, al-mubin, jelas, bahwa wahyu ini menjelaskan segala hal-hal dengan tenang tanpa keraguan atau kesamaran. Inanzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inanzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang memiliki kejelasan dan kekuatan dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan memiliki kejelasan dan kekuatan dalam menyampaikan pesan-pesan yang Allah berikan kepada umat manusia. La'allakum ya ahlul Makkah ta'qilun. La'allakum agar kamu dapat berpikir, agar kamu berpikir ya, ta'qilun berpikir. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang mudah dipahami agar manusia dapat memikirkan dan memahami maknanya. Al-Qur'an bukan sekedar dibaca tetapi juga untuk dipahami dan diambil hikmahnya. Setelah dipahami, diambil hikmahnya, terus syukur-syukur kita dapat mengamalkannya, entah dalam amalan pekerjaan ataupun penyampaian ataupun memberikan kepada orang lain. Selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna. Nahnu naqussu 'alaikum. Assalamualaikum, kami menceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an berisi kisah-kisah yang terbaik untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Kisah-kisah yang dimaksud di sini adalah kisah Nabi Yusuf yang akan diceritakan dalam surat ini, dan banyaklah kisah-kisah Nabi Yusuf dalam surat ini. Bima wahayna biaya ilaika hadzal Qur'an. Bima wahayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepada Al-Qur'an ini. Semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an termasuk kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum min qablihi laminal ghafilun. Dan sesungguhnya sebelum turunnya wahyu ini kamu adalah termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengetahui kisah-kisah tersebut. Nabi Muhammad tidak mengetahui kisah-kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mengetahuinya. Setelah turunnya wahyu yang Allah berikan, wahyu Al-Qur'an yang Allah berikan, Nabi Muhammad mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau tidak mengetahui awalnya tersebut, termasuk kisahnya Yusuf. Dan karena kisah tersebut baru dibuka oleh Allah melalui wahyu. Nah, disitulah. Nah, kesimpulannya adalah terkait di sini adalah mengawali surat dengan huruf muqatta'ah seperti biasa tadi, terus menekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya ayat yang ketiga adalah menjelaskan bahwa Allah yang menceritakan kisah-kisah yang terbaik, kisah-kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, disampaikan. Selanjutnya mungkin itu saya dari surat Yusuf. Selanjutnya ada surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd adalah surat ke-13 setelah surat Yusuf. Tadi surat Ar-Ra'd, sekarang surat Yusuf, sekarang surat Ar-Ra'd. Nah,
Surat ini adalah surat ke-13 dan Makiyah. Surat ini turutkan di Makiyah. Wala yazil alladzi kafar al-ayat yaqulu kafar rasul. Dan jumlah ayat al-ayat ini salatu aw arba'u aw khamsu aw sittu wa arba'ina ayat. Di sini terdapat 43 ayat. Surat ini dinamakan Ar-Ra'd, berarti artinya adalah guru. Karena dalam surat ini disebutkan tentang suara guru yang menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah. Surat ini memuat banyak pelajaran mengenai kekuasaan Tuhan, keyakinan terhadap wahyu, dan sikap manusia terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafsir Ar-Ra'd secara umum terdapat yang namanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terkait peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Terus di sini surat-surat tafsir di surat ini terdapat kebesaran Allah melalui fenomena alam. Nah, selanjutnya langsung ke ayat alif lam mim ra, Allahu a'lam bimuradih. Bagaimana tadi ciri khasnya adalah yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Tilka ayatul kitab, bahwa kitab ini, ayat ini, Al-Quran ini, ayat-ayat dalam Al-Quran ini adalah petunjuk yang jelas, petunjuk yang pasti. Walladzina unzila ilaika mir rabbika al-haq, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah, dari Tuhanmu adalah kebenaran. Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar tidak ada keraguan padanya. Jadi tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Walakinna aktsarun nas la yu'minun. Ahlul Makkah. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini mengingatkan tentang kenyataan bahwa meskipun wahyu Allah telah jelas, banyak orang yang masih menolak atau tidak mempercayainya. Banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini sudah benar, kalau memang Al-Quran ini sudah benar-benar jelas, sudah benar-benar teliti, dan sudah benar-benar tidak diragukan lagi isinya. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah adalah Dia yang meninggikan langit tanpa tiang. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Allah lah yang kalian lihat ini. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh yang ada di alam dunia ini dengan kekuasaannya tanpa ada yang membantunya. Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah yang mengatur segala urusan alam semesta. Selanjutnya wasakhara syamsa wal qamar, dan Dia menundukkan matahari dan bulan. Allah yang mengatur pergerakan matahari dan bulan sesuai dengan takdirnya. Kullu yajri li ajalin musamma. Kullu yajri li ajalin musamma, setiap berjalan untuk waktu yang telah ditentukan. Semua benda langit, bumi berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayudabbirul amr, Dia mengatur segala urusan. Allah lah yang mengatur segala urusan. Allah lah yang mengatur langit dan bumi. Allah lah yang mengatur segala-galanya.
urusan dalam semesta. Yufassilul ayah, yudabbirul yufassilul ayah, yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dia menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian meyakini pertemuan dengan Tuhan kalian. Semua fenomena, semua tanda-tanda yang Allah, semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang seharusnya membuat manusia itu percaya akan kekuasaannya, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya manusia itu percaya, yakin adanya kehidupan setelah mati dan pertemuan dengan Tuhan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wawalladhi maddal arda wa ja'ala, wawalladhi maddal arda, dan dia adalah yang membentangkan bumi dan menjadikan tempat yang stabil dengan gunung-gunung. Istilahnya adalah gunung-gunung itu adalah pakunya bumi. Ayat ini menunjukkan kebesaran Allah yang menciptakan bumi dengan segala bentuknya, termasuk gunung-gunung yang berfungsi untuk menstabilkan bumi. Fiha rawasiya wa anhar. Min kulli thamarat ja'ala fiha zawjay itsnaini yughshil lail wan nahar wa ja'ala funarasya. Dan di dalamnya terdapat gunung-gunung dan sungai-sungai. Allah menciptakan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan makhluk yang ada di bumi. Wa min kulli thamarat wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjay itsnaini. Dan dari setiap jenis buah dia menjadikan pasangan-pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sebagai tanda kebesarannya Allah. Wan nahar, dia menutupi malam dengan siang. Allah yang mengatur pergantian malam dan siang sesuai dengan takdirnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sejujurnya pada itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Semua fenomena alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat orang-orang itu berpikir, mendalami, mengimani kebesarannya, mempercayai kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Ar-Ra'd ini menerangkan pada kekuasaan Allah menciptakan alam semesta, dan Allah lah yang mengaturnya segala urusannya seperti guru, hujan, dan angin. Ayat-ayat dalam surat ini mengajak umat manusia untuk berpikir, untuk merenung, dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya alam semesta ini. Nah, selanjutnya setelah surat Ar-Ra'd ada surat Ibrahim. Nah, ini adalah surat ke-14, surat Ibrahim. Surat Ibrahim adalah surat Makkiyah. Nah, surat Ibrahim, surat Makkiyah, surat ke-14 dari setelah surat Ar-Ra'd. Nah, surat Ibrahim terdapat 52 ayat. Surat ini dinamakan Ibrahim karena menyinggung kisah-kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh utama yang merupakan salah satu nabi yang sangat dihormati dalam Islam. Dan Nabi Ibrahim sering juga disebut sebagai bapaknya para nabi. Saat ini memuat banyak peran penting, terutama terkait dengan dakwah keimanan dan tanggung jawabnya umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkait kisah-kisahnya Nabi Ibrahim, peringatan dan rahmat Allah, tanggung jawab kita sebagai umat Islam
Nah, sebagai umat Islam yang telah diberi wahyu oleh Allah melalui melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita di sini juga terdapat kisah-kisah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ke ayatnya. Alif Lam Ra, kita Allahu a'lam bimuradi. Kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad litukhrijan nas minadh dhulumatil kufri ila nur al iman. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad, Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup umat manusia. Itu kharijan nas minadz dzulumat ila nur. Nah, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Menuju kegelapan adalah dari kekafiran, dari kekufuran menuju keimanan. Nah, cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya itu adalah cahaya keimanan. Kegelapan itu adalah kegelapan kekufuran. Wahyu ini memiliki tujuan besar untuk membawa umat manusia dari kehidupan yang penuh dengan kejahatan, kesesatan menuju kehidupan yang penuh petunjuk dan cahaya kebenaran. Bi'idzni rabbihim. Nah, bi'idzni rabbihim ila siratil aziz. Dengan izin Tuhan mereka menuju jalan yang lurus, al-aziz, yaitu jalan yang penuh dengan kekuasaan, jalan yang penuh dengan pujian. Semua ini hanya dapat terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahul ladzi samawati wal ard. Allah adalah yang memiliki segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta dan kita hanyalah titipan Allah dan hanya tidak ada yang terlepas dari kekuasaannya. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Celakalah bagi orang-orang kafir yang keras kepala. Ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir, bagi mereka orang-orang yang kafir yang keras kepala, yang menolak tentang kebenaran, yang menolak tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang sempurna nisabili al-hayatid dunya 'alal akhirati wa yasudduna. Salah. Astagfirullahaladzim. Intinya al-hayatud dunya 'alal akhirati yasudduna nas an sabili dinil Islam wa yabghunaha ayasabil wajan majnun ulaika fil dhalalim ba'id. Di sini adalah menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang tidak mempercayainya. Di sini diterangkan bahwa petunjuk Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW agar memindahkan dari kegelapan menuju terang benderang. Dan sesungguhnya siksa Allah lah sangat pedih. Wailul kafirin, celaka bagi orang-orang kafir dan mendapatkan siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa sampaikan. Terus selanjutnya ada surat setelah surat Ibrahim, yakni surat Al-Hijr. Al-Hijr adalah surah ke-15.
surat ke-15 dari surat setelah surat Ibrahim tadi. Surat Al-Hijr adalah surat ke-15 dalam Al-Quran yang terdiri dari 99 ayat. Surat ini dinamakan Al-Hijr karena di dalamnya terdapat kisah-kisah tentang kaum Tsamud dan tempat tinggal mereka nya disebut Al-Hijr. Jadi menceritakan tentang kisah kaum Tsamud. Surat ini berisi berbagai peringatan untuk orang-orang yang ingkar terhadap wahyu Allah serta anjuran untuk memperhatikan petunjuknya, peringatan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada juga surat ini menerangkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, keimanan, keberanian Nabi Muhammad SAW. Ada saya lanjut ke ayat pertama. Alif Lam Ra Allahu a'lam bimuradih. Tilka hadil ayatul kitab al-Quran wal idhafah bimakna min wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat yang adalah dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia dan merupakan wahyu Allah yang jelas dan merupakan petunjuk Allah, petunjuk bagi para umat manusia. Qur'anun mubin, dan Al-Quran yang terang. Al-Quran adalah wahyu yang jelas. Al-Quran adalah wahyu yang menjadikan petunjuk yang terang bagi umat manusia. Selanjutnya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama alladzi rubbama bitasydid wa takhfif yawaddu alladzina kafaru yaumal qiyamati idza ayanu halihim wa halil muslimin law kanu muslimun. Intinya adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia, orang-orang kafir pada hari kiamat, tidak ayanu, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang keluar dari keislaman mereka, maka sungguhnya siksa Allah lah sangat pedih, sangat pedih lah gitu. Selanjutnya ada di surat yang terakhir, yakni surat An-Nahl. Surat An-Nahl yakni surat ke-16. Surat ke-16 dalam Al-Quran terdiri dari 180 ayat. Ayat ini dalam surat An-Nahl yang berarti artinya adalah lebah, karena di dalamnya terdapat ayat yang menyebutkan tentang penciptaan Allah berupa lebah yang juga ia diambil sebagai simbol kenikmatan dan manfaat bagi umat manusia. Surat ini membahas berbagai aspek tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, anugerahnya, dan penting kita syukur atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Tentang keraguan tentang Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Terdapat nikmat-nikmat Allah, peringatan-peringatan Allah kepada manusia, bersikap-sikap terhadap wahyu-wahyu Allah. Selanjutnya dalam surat An-Nahl ini yang pertama ata amrullah. Ata amrullah sa'wata bi syighah al-madi li tahqiqi waqa'atu al-qurba fala tasta'jiluhu tatlubuhu qabla hina fa innahu waqi' subhana la mahalatu subhanahu tanziha lahu wa ta'ala amma yushrikun bihi ghairu yunazzilul malaikati Jibril birruhi bilwahyi min amrihi biradatihi ala man yasha'u min ibadihi wa humul anbiya an
mufassirati anziru khawful kafirina bil adabi wa amaluhum annahu la ilaha illa ana fattaqun khafuna khalaqas samawati wal ard bil haqqi ayamaha ta'ala amma yusyrikun. Nah, terkait di sini surat An-Nahl ini terdapatlah sikap-sikap kita, contoh lah, banyaklah contoh-contoh yang dapat kita ambil dalam ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulannya banyak petunjuk, sudah jelas apa yang ada di dalam Al-Quran ini, sudah jelas, semuanya sudah jelas, terkait peringatannya, larangannya, yang harus dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Terus kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus percaya kepada wahyu wahyu yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita harus percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma taqil aqwabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.